Roni mengemudi menyesuaikan kecepatan mobil yang Tika bawa. Ia sengaja tetap ikut dengan keempat wanita itu karena kasus yang mereka tangani kali ini sama persis dengan yang pernah Yana dan Thalia lihat sewaktu masih kecil. Roni bahkan telah memberi kabar pada Thalia mengenai hal itu. Saat ini, Thalia mungkin tega merasa gelisah di rumah karena mendengar mengenai ritual tumbal jual jiwa. Namun meski ia tahu bahwa istrinya akan merasa gelisah, Roni tetap merasa harus memberitahu padanya mengenai apa yang sedang mereka tangani. Terlebih karena kasus ini melibatkan Yana secara di lapangan. Mobil yang mereka kemudikan kini tiba di sebuah perkebunan jagung yang cukup luas. Di tempat itulah korban yang masih koma ditemukan pagi oleh pihak kepolisian. Mereka berlima keluar dari mobil, lalu berjalan sesuai dengan arahan dari Manda dan Tika ke tempat persisnya korban diletakkan oleh orang yang menculiknya. Roni yang tadi pagi tidak sempat ikut ke TKP awal, kini tampaknya begitu merinding karena tak bisa membayangkan bagaimana dinginnya udara yang menusuk kulit ketika korban akhirnya digeletak di perkebunan itu. "Ini dia lokasi awalnya," ujar Manda sambil menunjuk tanda yang tampaknya bekas semprotan pilok. Lili menyentuh rerumputan yang ada di sekitar luas bekas semprotan pilok. Sementara Yana kini menggunakan ajian susur tapak sebagai pilihan pertama untuk menyusuri jejak orang yang meletakkan korban di tempat itu. "Gelap," ujar Lili. "Aku hanya bisa melihat kegelapan di perkebunan ini ketika tubuh anak itu diletakkan olehnya." Lili kemudian berdiri kembali setelah melihat apa yang bisa dilihatnya. Roni kini menatap ke arah Lili sambil mengenyitkan keningnya. "Kamu melihat suasana saat itu masih gelap, Dokter Lili?" tanya Roni. "Iya Pak Roni, suasana saat tubuh anak ini diletakkan di sini masih gelap. Tapi bukan berarti tubuh anak itu diletakkan di sini saat malam hari. Bisa saja dia digeletakkan di sini pada saat dini hari antara pukul 2 sampai pukul 5 pagi. Jawab Lili jauh lebih jelas dan spesifik. Yana mendadak kembali terdorong ke belakang seperti yang di rumah sakit. Untung saja Tika dan Manda ada di belakangnya sehingga Yana tak perlu terjungkal akibat dorongan tersebut. "Yan, kamu baik-baik aja kan?" tanya Tika dengan nada yang begitu khawatir. Yana tidak menjawab dan hanya terlihat menatap tajam ke arah tempat diletakkan tubuh korban. Lili pun ikut mendekat dan berlutut di samping Yana untuk membantu Tika serta Manda agar Yana bisa berdiri. "Kak Yana, jawab pertanyaan Kak Tika. Kakak baik-baik aja kan?" paksa Manda. "Kak, coba bilang pada kami, sebenarnya ada apa? Ini sudah kedua kalinya kakak terdorong tanpa alasan ketika mencari tahu tentang si penculik itu. Jujur saja pada kami ini bukan ibu yang akan selalu merasa kecewa pada kakak. Kami percaya pada kakak dan kakak pun harus percaya pada kami," bujuk Lili. "Adikmu benar Yana, kamu tidak sedang dikelilingi orang-orang yang selalu mengutarakan rasa kecewanya jika kamu mengalami kegagalan. Gagal itu hal biasa dan akan selalu dihadapi oleh semua manusia. Kami tidak akan menilaimu buruk hanya karena kamu gagal mendapat petunjuk. Jadi, sekarang bicaralah, jelaskan pada kami mengenai yang sebenarnya terjadi ketika kamu mencoba mencari tahu tentang si penculik itu." Roni ikut membujuk agar Yana tidak merasa tertekan ketika bekerja. Yana kini jauh lebih tenang.
Setelah mendengar bujukan dari Lili dan Roni, wanita itu benar-benar merasa gelisah karena terus saja gagal mendapatkan petunjuk melalui pencarian jejak yang dilakukannya. Rasa tak ingin memberi kecewa terhadap Larasati yang sering Yana utamakan membuatnya benar-benar sulit untuk mengungkapkan apa yang tengah dirasakan saat itu. Namun ia jelas beruntung karena sekarang dirinya tengah dikelilingi orang-orang yang paham bahwa gagal bukan berarti sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk langkah selanjutnya. Orang itu tampaknya sudah lebih dulu memberikan penghalang pada setiap tindakannya agar dirinya tidak mudah dilacak atau ditemukan. Ajian susur tapak yang kugunakan tidak mampu menyusuri jejaknya sama sekali. Seakan dia tahu bahwa dirinya akan segera dicari olehku, ujar Yana. Tika, Manda, dan Lili kini mengenyitkan kening. Mereka kompak usai mendengar apa yang Yana katakan. Roni yang satu ini masih belum paham, namun Roni juga tak berani menyeka. Apakah itu artinya si penculik tersebut tahu mengenai kakak? Tanya Manda. Yana pun menganggukkan pelan. Tunggu dulu. Lili meminta waktu berpikir. Bagaimana bisa dia tahu tentang kakak dan sengaja menutup semua jejaknya? Memangnya dia kenal dengan kakak? Memangnya dia sudah pernah bertemu dengan kakak sehingga kakak berpikiran seperti itu? Tika dan Manda dan Roni kini menatap ke arah Yana seakan mereka juga ingin mendapatkan jawaban pertanyaan yang Lili ajukan. Yana menatap ke arah Roni selama beberapa saat sebelum akhirnya kembali buka suara. Tolong katakan pada Thalia untuk bersiap-siap. Kita akan datang ke rumah Bapak untuk menjemput serta anak-anak kalian. Jika ingin kasus ini selesai, maka setidaknya aku harus berkonsentrasi pada satu tempat saja. Aku akan beri penjelasan lebih detail saat kita sudah memindahkan Thalia dan anak-anak kalian ke rumah lama milik berdua orang tua kami, pinta Yana, tampak berusaha membuat dirinya tetap tegar meski saat itu tengah rapuh. Apa yang Yana minta jelas tak bisa Roni tolak. Roni segera menghubungi Thalia seperti yang Yana inginkan. Memintanya bersiap-siap agar bisa langsung dijemput. Katanya, Yan, apakah kamu baru saja mendapat firasat? Tanya Tika begitu lembut. Yana menatap Tika dan meluknya begitu erat. Kak, tolong jangan tinggalin aku. Aku butuh kakak lebih dari biasanya kali ini. Aku butuh penumpang dan aku hanya ingin kakak yang menumpangku. Bisik Yana agar Manda dan Lili tidak mendengar permintaan. Iya sayang, aku pasti akan selalu di samping kamu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Seperti kamu yang tidak pernah pergi dari sisiku, Yan. Meski kamu tahu bahwa keadaan akan sangat sulit dan berbahaya, balas Tika ikut berbisik. Manda dan Lili ikut memeluk Tika dan Yana agar semuanya bisa kembali tenang seperti biasanya. Aku sudah kirim pesan pada Kak Ben dan memberitahu kalau kakak saat ini sedang sedikit tidak baik saja. Dia akan menemui kita di rumah lama ayah dan ibu, ujar Manda. Yana tertawa pelan di tengah isak tangisan yang lirih. Kamu itu benar-benar penuh inisiatif ya, Dik. Aku terkadang suka kaget gara-gara inisiatif kamu, ungkap Yana dengan jujur. Manda dan Lili pun kompak tergigit geli sambil mendekap Yana dan Tika lebih erat. Ben merasa gelisah ketika membaca pesan dari Manda, sehingga ia membalaskan dengan cepat setelah memutuskan akan menunggu di rumah lama milik kedua mertuanya. Xian juga mendengar hal itu dan Haris, sekretaris Ben,
Bahkan Ben akan pulang lebih cepat hari itu untuk menemui Yana. Hal itu jelas membuat Xian segera pergi ke rumah milik Ben untuk memastikan apakah sepupunya itu benar-benar akan pulang cepat. Ben, kamu mau pulang cepat hari ini? Tanya Xian ketika tiba di ruangan tersebut. Iya sih, aku harus pulang cepat dan langsung menuju ke rumah lama mertua kita. Kata Amanda, keadaan istriku agak sedikit kurang baik saat ini. Aku belum tahu detail kurang baiknya seperti apa. Aku tidak mau gelisah selama berada dalam perjalanan, jawab Ben. Aku ikut ya, aku akan mengikuti mobilmu, pinta Xian. Ya ikutlah, sebaiknya mungkin kamu juga ikut, karena siapa tahu Tika akan butuh bantuan. Jika memang istriku sedang baik-baik saja, saut Ben. Kedua pria itu bergegas keluar dari ruangan tersebut. Mereka langsung berjalan menuju ke arah lift agar bisa segera keluar dari kantor menuju parkiran. Mereka mengemudikan mobilnya masing-masing dan sesuai dengan perjanjian, Xian mengikuti mobil Ben dari arah belakang menuju rumah lama milik keluarga Harmoko. Keduanya tiba di sana sekitar pukul 45 menit kemudian. Mbak Siti dan Mas Kasim menyambut mereka dengan berdua dengan baik. Namun tampaknya belum ada satu orang pun yang tiba di rumah itu sebelum mereka. Belum ada yang sampai di sini, Mak, tanya Ben setelah mereka duduk di sofa ruang tamu. Nak Manda bilang mereka masih di jalan saat ini, sebentar lagi akan tiba. Nak Ben dan Nak Xian sebaiknya makan siang duluan saja. Makan siangnya sudah siap di meja makan, jawab Mak Siti. Sebaiknya kami menunggu saja dulu, Mak. Manda tadi bilang pada Ben kalau Yana sedang dalam keadaan kurang baik. Ben saat ini sedang menunggu dan ingin segera mengetahui keadaan Yana secara langsung, ujar Xian memberi Mak Siti pengertian. Mak Siti pun segera pergi ke belakang setelah berbincang dengan Ben dan Xian sebentar. Xian kini duduk di samping Ben yang tampak sedang meremas-remas tangannya sendiri akibat gelisah. Insya Allah, sebentar lagi mereka akan tiba. Yana pasti dijaga dengan baik oleh Manda, Lili, dan bahkan oleh istriku. Tenangkanlah dirimu dan jangan sampai cemas terlalu berlebihan, saran Xian. Aku takut istriku kelelahan sih. Kamu tahu sendiri kalau istriku sedang hamil saat ini dan pekerjaan dijalaninya benar-benar menguras tenaga karena harus pergi ke sana kemari. Aku takut terjadi sesuatu padanya, maka dari itulah aku merasa cemas seperti ini, jelas Ben. Sabar, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yana itu pintar menjaga diri. Dia tahu bagaimana caranya mengontrol kekuatan serta mengendalikan tenaga yang dia punya. Saat ini justru kamu yang harus belajar untuk tenang mengendalikan diri, saran Xian sambil menepuk pundak kanan Ben dengan tegas. Ben merasa saran yang Xian berikan ada benarnya. Ia sebenarnya tidak boleh merasa gelisah saat ini, karena Yana jelas membutuhkan seorang yang bisa menenangkan dirinya ketika dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ia sebenarnya tidak boleh merasa gelisah saat ini, karena Yana jelas membutuhkan seorang yang bisa menenangkan dirinya ketika dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lalu, bagaimana caranya Yana akan merasa nyaman jika Ben tidak bisa mengendalikan diri dan justru merasa gelisah terus-menerus? Hal itu menyadarkan Ben dengan cepat bahwa dirinya harus segera merubah pola pikirnya. Astagfirullahaladzim, 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 lirih Ben beristighfar untuk menenangkan hatinya. Xian terus ada di sisinya untuk memberi dukungan. Pria itu jelas tidak mau Ben menjadi pribadi yang tidak bisa mengendalikan diri.
terutama Yana saat sedang sangat membutuhkan Ben di sisinya. Tika selalu mengatakan bahwa Yana itu sebenarnya rapuh, hanya selalu saja berupaya terlihat kuat dan tegar karena tidak mau mengecewakan Larasati. Padahal sesungguhnya Yana tidak jauh berbeda dengan Tika, Manda, dan Lili yang selalu memiliki banyak pikiran dan keluhan. Sayangnya Yana memilih untuk memendam semua pikiran dan keluhan itu hanya untuk membuat Larasati tidak berkomentar. Mobil milik Tika akhirnya tiba di halaman rumah tersebut, diikuti oleh mobil milik Roni. Ben, Sian jelas hafal dengan mobil itu. Namun mereka tidak menduga kalau dalam mobil itu ada Thalia dan juga anak-anaknya. Lili dan Yana tampak segera mengarahkan Thalia dan anak-anaknya untuk masuk ke rumah. Sementara Roni kini berdiri dekat Manda dan Tika karena masih mengharapkan penjelasan dari Yana yang belum menjelaskan apa-apa sama sekali kepadanya. "Apakah menurut kalian berdua aku akan segera mendapat penjelasan dari Yana?" tanya Roni tepat di hadapan Ben serta Sian. "Insya Allah Pak Roni, Yana sering mendapatkan firasat, namun dia sering menunda untuk memberi firasat tahu didapatnya, karena dirinya membutuhkan waktu untuk mencerna firasat itu sebelum disampaikan," jawab Tika. "Tapi tenang saja, Kak Yana pasti akan mengatakan setelah merasa dia cukup memikirkan firasat itu dan tahu jalan keluar dan firasat yang didapatkannya," tambah Manda. Yana kembali ke teras dan mendekat pada Ben serta yang lainnya. Ben kini bisa melihat dengan jelas kalau wajah Yana terlihat sembab, seakan wanita itu baru saja menangis. "Kamu kenapa sayang? Kenapa wajah kamu terlihat sangat sembab seperti ini? Apakah kamu tadi menangis?" tanya Ben seraya menangkupkan kedua tangannya pada kedua pipi Yana. "Itu benar. Hampir 4 jam yang kami lakukan untuk bertugas hari ini dan sebagian dari tempat jam itu Yana gunakan untuk menangis. Dia jelas berhak menumpahkan perasaan yang sedang tertekan. Kami tidak akan menghakimi kalau dia masih menangis lebih lama lagi sekarang," ujar Roni agar Ben tidak berpikiran sempit. "Tenang saja, kalau Kak Ben berpikiran sempit dan tidak mengizinkan Kak Yana untuk menumpahkan perasaan, maka aku akan membuat wajahnya babak belur. Saat ini kita tidak sedang berada di rumah keluarga Harmoko ataupun keluarga rumah Aditya. Di sini adalah kediaman pribadi kami, jadi kami berhak membuat peraturan sendiri dan tidak ada yang bisa mengatur," sinis Manda. "Manda, jangan bicara begitu, Dek," tegur Yana lembut seperti biasanya. "Tolong hormati suamiku, bagaimanapun juga dia sekarang adalah..." "Setuju," Ben memotong ucapan Yana sambil menatap ke arah Manda. Hal itu membuat Yana kembali menoleh pada Ben dan menatapnya sambil mengenyitkan keningnya. "Kalau sampai aku tidak pengertian terhadap Yana dan tidak mengizinkan menumpahkan perasaan, padahal dia seorang memiliki beban, maka kamu berhak membuatku babak belur karena aku telah menjadi suami yang jahat terhadapnya," Ben memperjelas hal yang disetujuinya. Sian menyipitkan kedua matanya dan menatap sebel ke arah Ben. "Kamu setuju dengan apa yang Manda cetuskan karena kamu siap menerima konsekuensinya, atau kamu lagi bucin-bucinnya kepada Yana? Tingkahmu itu selalu saja membuat curiga sejak kamu resmi menjadi suaminya Yana," cecar Sian tak segan-segan. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Jual Jiwa. Ditunggu part selanjutnya. Oke.